Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa madada alladhi wa madarajim al-alim syai'an wa jiyam wa syai'in wa syai'in Al-Fatihah. Sekarang fasal 2 atau bab 2. Tentang niat saat belajar. Niat saat belajar. Niat belajar. Kita baca dulu anunya ya, Arabnya. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilm. Idzin niyatu yal aslu fi jamil af'ali liqauli alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Niat adalah sudah ya tadi bab tentang niat saat belajar ya. Nah, sekarang niat belajar. Niat adalah pokok dari segala hal. Jadi kita harus memperhatikan niat, termasuk ketika belajar, mencari ilmu, entah di sekolah, di TPQ, di rumah, dimanapun, itu harus menata niat atau tahu niatnya. Karena dari segala hal ya, dari segala hal ya. Karena tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih, dalam hadis sahih, yaitu innamal a'malu binniyat. Tahu tulisannya? Iya, tahu. Innamal a'malu binniyat. Pakai Latin enggak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Pakai tak. Innamal a'malu binniyat.
yang artinya sudah innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niat. Al-hadis sahih Imam Bukhari. Sahih bukan sahih, sahih. Mencapai orang Madura ada. Sahih. Sesungguhnya sudah ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niat. Bergantung pada niat. Hadis sahih. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tergantung apa? Barusan kepada niatnya. Niat itu di mana? Di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Jadi keinginan, kehendak itu di dalam hati. Kalau semisal kita kesini, semisal A kesini, ya sama-sama kesini, dua orang kesini. Si A kesini dengan niatan mencari ilmu, mengaji. B dua-dua juga kesini, tapi dengan niatan apa? Mencari jajan semisal. Itu sama, kelihatannya sama, tapi niatnya beda-beda. Dari situ terlihat semua kegiatan apa yang kita lakukan itu bergantung. Bisa dipahami ya? Lanjut paragraf baru. Dan juga paragraf baru. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min amalin mutasawwaru bisurati amalid dunya. Sudah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min amalin mutasawwaru bisurati dunya. Berapa banyak perbuatan yang berbentuk perbuatan dunia, atau yang kelihatannya untuk dunia. Berapa banyak perbuatan yang berbentuk perbuatan dunia. Summa yasiru bihusniyati min amalil akhirah, min a'malil akhirah. Lalu menjadi perbuatan akhirat karena baiknya niat. Terus lanjutannya, akamin amalin yutasawwaru bisuratil amalil akhirah, dan berapa banyak perbuatan yang berbentuk perbuatan akhirat. Ini bagus ini hadisnya.
Dan berapa banyak perbuatan yang berbentuk perbuatan akhirat. Summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Berbentuk perbuatan akhirat. Summa ada lanjutannya. Yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Menjadi perbuatan dunia karena jeleknya amal. Tak jelaskan sebentar ya. Jadi Rasulullah wanti-wanti berpesan kepada kita umatnya, berapa banyak pekerjaan dunia yang kelihatan pekerjaan dunia tapi niatnya baik, itu menjadi amal akhirat. Semisal kita sekolah, ini kan ya adik-adik, kita sekolah kan apa, pekerjaan dunia ya, atau apa, amal-amal dunia. Kita sekolah, jalan dari rumah ke sekolahan. Kalau niatnya kita baik, niatnya baik apa? Satu, mencari ilmu. Dua, mencari ridha Allah. Apa? Mentaati apa, perintah Allah. Kan mencari ilmu kan perintah Allah. Ya. Apalagi membahagiakan kedua orang tua, menjadi orang yang bermanfaat. Itu niat-niat baik kan ya? Iya. Itu menjadi pahala-pahala akhirat, walaupun sekalipun pekerjaan dunia. Contoh lagi, orang tua kerja di sawah, di gudang, di mana, apapun pekerjaannya, selama niatnya baik, niatnya untuk akhirat. Semisal satu, ya mencari ridha Allah. Dua, mentaati perintah Allah. Tiga, menafkahi keluarganya. Dua, menjadi apa, orang tua yang bertanggung jawab. Nah, itu kan niat-niat yang baik, niat-niat akhirat. Karena apa, niat baik menjadi amal-amal akhirat, jadi amal ibadahnya kelak di akhirat. Dan juga Rasulullah bersabda, dan berapa banyak kegiatan akhirat, misal sholat. Nah ini sholat, apalagi haji, puasa, menjadi perbuatan dunia karena jeleknya niat. Misal sholat, sering sholat, pengen di apa, dipuji. Haji, pengen dipanggil, coba di anu dulu, di teteni. Haji, pengen dijuluki Pak Haji.
puasa, Haji. pengen dijuluki apa? Ya rajin puasa, ngaji semisal, pengen dijuluki, oh ngajinya enak, ngajinya bagus. Sekalipun kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya itu ibadah, kalau niatnya kayak gitu, kalau niatnya jelek, maka tidak ada amal akhiratnya. Bahkan sebaliknya, menjadi dosa untuk akhiratnya. Ya. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi niat itu sangat penting. Bisa dipahami ya. Jadi niat itu sangat-sangat penting. Nah, kalau ada paham, tidak apa-apa bilang. Kan nyantai nih ngajinya dong. Paham ya? Iya, sepenting ada tulisannya itu nanti kan bisa dibaca-baca. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Gak ada. Lanjut. Tentang niat baik dan niat buruk. Wayam bagi ayyan wiyal muta'allimu bil talabil ilmi idallahi ta'ala ad-darul akhirah. Paragraf baru. Itu baru Dan seharusnya apa? Semestinya seharusnya buat saya. Bitolabil ilmi. Muta'allimu al-muta'allimu siapa? Para pelajar. Dan seharusnya ya tadi ya, semestinya para pelajar bitolabil ilmi, dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu. Alhamdulillah. Dalam mencari ilmu, apa an-nawiyah? Untuk berniat ridallahi ta'ala, apa? Mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wad-darul akhirah, di dunia dan di akhirat. Lanjutkan dulu dah. Yang pertama, seharusnya semestinya kita seorang pelajar, Anda itu satu niat mencari ilmu, satu mencari ilmu, niat satu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Lanjutannya, wa izalatil jahli an nafsi, dan menghilangkan kebodohan. Tahu kebodohannya? Hah? Apa? Hah?
Apa kebodohan? Gimana tahu kamu? Hah? Tak lagi dah. Apa? Menghilangkan kebodohan an-nafsihi yang ada pada diri sendiri. Yang ada pada diri sendiri. Wa an sairil juhali, dan kebodohan gitu aja biar enak. Dan kebodohan yang ada pada orang lain. Nah, yang kedua apa? Menghilangkan kebodohan. Kebodohan kebalikannya apa? Kepintaran. Tidak ada, bukan kepintaran, ya pengetahuan lah. Jadi tidak ada orang pintar aslinya, yang tidak ada orang pintar, cuman adanya orang tahu. Nah, karena pintar, karena tahunya lebih. Pintar itu karena tahunya lebih. Satu, menghilangkan bodoh pada diri sendiri dan juga orang lain. Maksudnya orang lain ya mungkin teman, Iya. keluarga. Kan ini semisal ini dah. Semisal ini ada masuk kan? Iya. Nah, nanti Anda si adik-adik ngasih tahu ke Nia. Satu, sudah menghilangkan kebodohan atau sudah punya ilmu pengetahuan. Nah, memberitahu kepada Nia yang tidak masuk sekarang, artinya ya tidak tambah tahu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau udah bisa, ada apa-apa bilang. Kalau bisa, ada apa-apa bilang. Ya. Terus lanjutannya wa ihya ad-dini. Wa ihya ad-dini. Dan menghidupkan agama. Maksudnya menghidupkan itu gimana? Kalau semisal manusia, kalau pengen hidup atau bertahan hidup, satu, makan, minum, mungkin istirahat. Sama juga agama itu dihidupkan oleh satu penganutnya, umat-umat Islam, dan juga orang-orang yang berilmu. Karena apa? Orang-orang yang berilmu itu berkembang. Semisal dari TK kita belajar, dari kelas 1 kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Kelas 2 perkalian, 2 kali 2 sama dengan 4. Kelas 3, kelas 4 pembagian. Kelas 5 apa? Aljabar, kolografi. Sama kayak gitu. Sama kayak ilmu agama. Pertama jilid 1, aba, aa, baba, itu ya. Iya. Jilid 1. Jilid 2 ditambah, ada panjangnya,
ba'a sampai jilid 6 belajar tajwid Al-Quran, ngaji Al-Quran. Bahkan sampai sekarang sudah baca kitab yang notabene-nya apa notabene? Apa? Yang kebiasaannya itu biasanya di lingkungan pondok pesantren. Ada nih. Ya, tapi ini wis luar biasa nih. Kitabnya tak bawa ke sini nih. Jadi itu ya. Jadi orang-orang berilmu itu berkembang. Iya. Jadi kalau semisal ilmuwan itu menghasilkan temuan ini. Sama kayak ulama itu kan ahli agama. Iya. Menghasilkan hukum ini. Bisa dipahami ya? Ya. Lanjut. Wa ibqa al-islami, dan melanggengkan Islam atau mengistiqomahkan Islam atau apa lagi? Melanggengkan atau apa? Meneguhkan Islam, melanggengkan, mengistiqomahkan berdoa. Penting pemahamannya. Maksudnya melanggengkan, mengistiqomahkan, meneguhkan. Semisal kita dulu itu wis ngaji semisal seminggu satu kali. Itu beda hasilnya dengan orang yang ngaji seminggu setiap hari. Beda enggak? Beda. Sama kayak gitu. Terus kita menuntut ilmu, satu ilmu yang pertama tambah second, itu pasti ada ilmu baru. Iya. Ya enggak? Iya. Semisal sekarang kita bahas ini kan, Iya. minggu depan udah bahasanya beda. Iya. Kita sekarang bahas ini, minggu kemarin sudah bahasanya beda. Gitu ya, bisa dipahami. Bisa. Karena kenapa? Nah, fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena kelanggengan Islam atau keteguhan Islam itu, keteguhan Islam, kelanggengan, keberanian bukan. Islam itu dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi benda tak jelaskan. Perhatikan dulu. Perhatikan. Jangan guyu-guyu di luar ya. Guyu tidak apa-apa, tapi yang penting masuk. Ya. Sampai mana wis? Jadi kalau kita ingin menghidupkan agama, melanggengkan agama itu dengan ilmu, bukan dengan jihad, berperang itu beda lagi nanti. Bukan dengan jihad, apalagi teroris itu yang viral kemarin. Iya. Pengennya apa katanya? Berdakwah ya, memberantas
maksiat. Ya. Betul niatnya, tapi caranya salah. Nah, kalau kita mau menghidupkan agama, ya bepenter. Bepenter minimal dirinya sendiri dan keluarganya. Gitu ya, bisa dipahami. Bisa dipahami. Dengan ilmu titik. Titik. Wala yasihhuz zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Tidak sah berbuat zuhud. Tahu zuhud ya? Hah? Dalam kurung. Sebelumnya pernah dibahas kayak ini. Udah pernah? Udah. Udah pernah? Berbuat zuhud dalam kurung tidak cinta dunia. Tutup kurung. Zuhud dan takwa. Zuhud dan takwa. Dan bertakwa. Dan bertakwa atau takwa. Sementara dalam keadaan dalam kebodohan. Dalam kebodohan. Nah, semisal kita sholat malam jam 1. Iya. Sholat nomor, nggak tahu niatnya, nggak tahu apa namanya sholat apa itu namanya apa itu sholat apa namanya kalau sholat malam itu ndak bangun langsung sholat, nggak tahu niatnya, nggak tahu bacaannya. Nah itu tidak sah sholatnya. Karena apa? Dia tidak tahu dalam kebodohan. Bisa dipahami ya? Misal puasa, iya romoro puasa gitu aja, nggak makan nggak minum, tapi kalau lewat sungai nggak lengaan, semisal kalau lihat perempuan sampai melotot-lotot. Apa melotot-lotot? Kalau ada wangi-wangi makanan sampai digini-gini apa? Ungus-ungus. Tapi dia tidak makan, tidak minum. Ini kan tidak sah. Kenapa? Kebodohan. Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Bisa dipahami? Juga zuhud. Kalau zuhud ini wis tingkatan. Jangan yang takwa itu aja. Iya. Apalagi ini lagi fenomena juga nih, fenomena. Pengennya menutup aurat kan? Iya. Tapi masih bajunya masih apa? Ketat semisal. Kudungan. Bajunya ketat, ininya apa? Berbentuk lah kalau perempuan. Nah ini namanya ini tidak sah dalam kebodohan.
Bisa dipahami ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.